Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Sultan TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Hanifah Abdillah kembali menjumpai Anda tentunya dalam bincang hari ini. Dan seperti biasa pemirsa Sultan TV, kita akan kedatangan narasumber, kita akan bahas tema yang menarik juga hari ini. Namun sebelum itu, Hani ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co, atau juga bisa langsung di website atau bisa di YouTube juga. Buat pemirsa di rumah juga yang ingin berkomentar atau juga ingin bertanya, ini bisa langsung di live chat YouTube kami di @sultantv.co. Dan juga pemirsa, menarik juga hari ini adalah bertepatan dengan Hari Guru Nasional, di mana ini Hari Guru Nasional yang ke-75 tahun. Dan tentu saja ini ada momen-momen spesial di mana biasanya awal masa-masa sebelum pandemi kan ini ada momen yang tentunya memang biasa dilakukan di setiap sekolah-sekolah, apalagi memang ini diketahui guru merupakan ini pahlawan tanpa tanda jasa katanya. Nah, ini juga sebagaimana diperingatinya Hari Guru Nasional pada tanggal 25 November hari ini, bertepatan hari ini sekali nih pemirsa. Luar biasa, Hani ucapkan terlebih dahulu kepada guru-guru seluruh Indonesia, sebangsa setanah air ini, selamat Hari Guru. Ini semoga harapan-harapan baiknya ini terus berlanjut, dan juga ini masih tentu saja hari ini kita akan bahas dan juga bincang dengan dua guru spesial kita hari ini. Tentu saja ada yang ganteng, ada yang cantik juga hari ini. Dan Hani akan perkenalkan nanti. Terlebih dahulu juga Hani ingatkan bahwa mungkin yang di rumah sambil masih work from home ya, mungkin guru-guru juga ini di rumah masih work from home, atau juga mungkin sambil melakukan aktivitas seperti biasa, ini bisa tonton siaran kami di @sultantv.co. Langsung saja nih, Hani nggak mau banyak ngomong lagi kan, Hani juga udah penasaran pengen nyapa narasumber kita hari ini siapa. Di studio Sultan TV sudah hadir narasumber kita hari ini, yang mana sudah ada dua narasumber kita. Yang pertama Ibu Nina dari SMP 7 ya Bu ya? Betul. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Tidak hanya Bu Nina nih, di antara kita bertiga ada yang paling ganteng satu lagi. Karena laki-laki sendiri di sini nih pemirsa nih. Tentu saja ini sudah ada Pak Iip ya Pak ya? Iya, Pak betul. Iip, dari mana nih Pak? Saya SMK? dari SMKN 1 Kota Serang. Oke, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya pasti Sehat, ya? alhamdulillah. Baik. Ini dua-duanya guru luar biasa, yang satu guru SMP, Iya, betul. ternyata guru SMK. SMK. Ya, Iya. punya peran mungkin masing-masing beda-beda ya, baik guru SMP maupun SMA. Tapi kayaknya kalau dilihat dari sekarang nih, Bu dan juga Pak, Hani manggilnya anaknya Bu Nina aja. Bu Nina aja. Pak Baik. Ip atau Pak siapa kalau sebutan akrabnya gitu biasanya Pak? Saya biasa dipanggil Bung. Bung, Bung oke. Rifai. Bung Rifai. Iya, Hani betul. panggil Bung boleh nih? Boleh, boleh. Oke, Bung Rifai. Oke, Bung dan juga Bu Nina nih. Kan sekarang nih Hari Guru Nasional nih ya, yang diketahui memang tanggal setiap diperingati setiap tanggal 25 November. Nah, ini adalah Hari Guru Nasional yang ke-75. Tentunya hari ini juga ini Hani, sebelum kita ngebahas lebih lanjut nih tentang tema kita hari ini, kan kita temanya juga sesuai dengan tema Hari Guru Nasional kita hari ini ya Bu ya. Dan tentu saja ini kita akan bahas lebih dalam lagi dengan Bu Nina Lisnaningsi SPD dari guru SMPN 7 Kota Serang, dan juga Pak Iip Rifai MPDI dari guru SMKN 1 Kota Serang. Masih membahas tentang Hari Guru Nasional juga. Gimana sih peran guru? Apa sih yang harus dilakukan? Dan tentu saja ini banyak juga nih hal-hal yang pengen dibicarakan juga. Nah, tentu saja Hani akan terlebih dahulu untuk mengenal lebih lanjut dan juga lebih dalam nih. Terlebih dahulu mungkin pengen tahu nih dari Bu Nina atau Bung lah. Siapa dulu, bolehlah Bu Nina dulu ya. Oke, Bu Nina, sapa-sapa dulu pemirsa Sultan TV di rumah. Silakan Bu, di sebelah sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa Sultan TV dimanapun berada, dalam masa pandemi ini, nah kita kebetulan tepatnya hari ini adalah Hari Guru yang ke-75. Tetap semangat ya, tetap belajar, walaupun belajar di rumah, kita tetap semangat dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan santai dan dengan potensi masing-masing. Oke, Gitu saja. luar biasa. Ya. Oke, Ibu Nina, terima kasih. Kita ke Bung nih, Bung Rifai, Bung. Iya. Atau Pak Guru lah, dipanggil Pak Guru, Bung juga boleh, siapa aja Iya. ya. Biasanya dipanggil katanya akrabnya Bung. Oke, biar Hani lebih akrab juga, Hani panggilnya Bung aja ya. Bung aja. Bung, oke. Bung Rifai, ini bisa sapa-sapa dulu pemirsa Sultan TV di rumah. Silakan Bung, sebelah sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pemirsa Sultan TV di wilayah Banten khususnya. Dan pada kesempatan yang berharga ini saya mau mengucapkan selamat Hari Guru Nasional bagi para pendidik di seluruh Nusantara, khususnya di wilayah Banten. Bangkitkan semangat, wujudkan Merdeka Belajar. Oke, itu temanya, bangkitkan semangat, wujudkan Merdeka Belajar. Oke, nah ini Hani baru pertama kali bertemu dengan Bu Nina dan juga Bung nih. Hani pengen tahu juga mungkin aktivitas, kemudian kesibukan. Biasanya kan guru tuh sibuk sekali ya. Sibuknya karena sekarang adalah masa pandemi, yang Hani ketahui nih bahkan ada beberapa cerita juga masuk ke Hani. Teman-teman Hani bercerita bahwa dia seorang guru. Aduh, ini masa pandemi bikin guru jadi pusing katanya gitu. Kesibukannya setiap hari malah semakin bertambah, walaupun memang katakanlah bekerjanya sekarang adalah di rumah gitu, work from home gitu, belajar secara daring, kemudian juga mengajar secara virtual. Nah, Hani juga penasaran, pemirsa juga mungkin penasaran di rumah, ini kesibukan seorang Bu Nina, kesibukan seorang Bung, ini di rumah seperti apa, aktivitasnya seperti apa, kesehariannya seperti apa nih, bisa diceritakan. Siapa dulu? Boleh Bung dulu deh, silakan Bung, gimana kesibukannya? Saya kira kalau kita sebagai pendidik atau guru, aktivitas atau kegiatan sehari-hari kita tidak terlepas dari pembelajaran. Kalau saya setiap hari itu sibuk dengan mengajar dan belajar. Dalam konteks ini saya mengajar kepada peserta didik saya di SMKN 1 Kota Serang, sekaligus saya juga belajar. Dalam konteks sekarang di mana pandemi COVID-19 ini, kita harus memilih jalan baru karena kita belajar tidak seperti biasa. Oke. Kita belajar sekarang dengan online. Artinya ada media pembelajaran yang harus kita siapkan karena kita belajar berbasis virtual. Artinya kita mempersiapkan lebih bagus karena kita pembelajarannya adalah pembelajaran jarak jauh. Tidak seperti biasanya. Baik, oke. Selain itu saya juga selain belajar dan mengajar, saya juga sedikit merefleksikan diri dalam menulis. Oke, sambil nulis gitu ya. Ya. Tapi aktivitas lain seperti biasa ada ngapain nih Pak? Ada mungkin di rumah ada sesuatu yang dilakukan atau mungkin keluar aktif di mana gitu misalnya Pak? Lebih banyak saya menulis. Jadi oke. ada beberapa tulisan-tulisan saya di portal nasional maupun di koran juga. lokal Lokal gitu. juga luar biasa, ini jurnalis juga ternyata nih ya. Sedikit belajar lah. Sedikit gitu. belajar sambil gitu Pak ya. Iya. Oke, mungkin juga ini dari Bungnya sendiri juga ini sudah aktivitas-aktivitas terus dilakukan tadi, katakanlah belajar dan juga mengajar, itu perlu ya. Betul. Bung ya, perlu sekali. Nah, ini juga kita bertanya langsung juga kepada Bu Nina nih. Bu Nina kan Ibu juga salah satu pengajar di SMP gitu ya, di salah satu SMP di Kota Serang. Tentunya juga kan punya kesibukan dan juga aktivitas setiap harinya. Jika dilihat dari kesibukan dan juga aktivitas keseharian, kalau Bu Nina seperti apa nih kesibukannya? Bisa diceritakan? Ya, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Bung Iip ya. Jadi kita tetap melakukan kegiatan belajar dari rumah. Hanya ada perbedaannya, kita itu menggali lagi materi-materinya supaya anak tidak jenuh gitu ya, dengan materi yang kita sampaikan. Terus kita mencari di rumah itu, mencari metode-metode supaya anak itu nggak bosen gitu, nggak bosen. Jadi di rumah itu ya setiap harinya itu apalagi ya, besok materi ini bagaimana ya untuk menyajikannya gitu. Jadi ya itu aja. Yang tadinya kita ke komputer itu biasa seminggu sekali juga jarang ya. Kalau tahun-tahun yang lalu gitu ya, kalau ngajar itu biasa dengan spidol kita ngajar tuh. Ngajar papan tulis ya Bu ya. Sekarang spidolnya sudah tidak tahu di mana tempatnya ya. Sekarang kita selalu menggunakan layar terus ya. Kadang-kadang mau pakai Zoom meeting, tapi kadang-kadang anak ya gitu, ada yang aktif dan tidak, ya itu mungkin di kendala nanti. Ya itu, jadi kita memikirkan metode-metode dan materi-materi yang menarik aja buat anak. Apalagi nih besok, apalagi nih materinya gitu. Dan saya sebagai mungkin seorang perempuan gitu ya, jadi kita fokus menjadi orang tua juga untuk anak, memantau kegiatan belajar di rumah gitu. Jadi kita mendidik anak
siswa juga dan anak Juga sendiri mendidik juga anak gitu sendiri, ya. oke. Aduh, gimana nih? Jadi tahu persis perkembangan secara langsung anak kita oke. gitu. Jadi perannya Gitu. double juga Double. ya, double, triple, Iya. triple double Iya. malah bahkan nih. Iya, Oke, luar betul. biasa aktivitasnya berarti padat sekali setiap hari nih Pak dan juga Bu ya. Pasti ya padat juga setiap Iya, hari dan iya. juga tentu aja tadi Jadi dijelaskan 24 jam juga. gitu ya kita mantengin ya. Iya sih, memang yang diketahui kan karena apa ya di situasinya gini Bu, karena memang situasinya pasti jauh banget, entah itu kaget atau apa, mungkin mau nggak mau guru pasti dipaksa untuk bisa. Iya, nggak sih, betul. Bu? Ya nggak sih Bung? Iya, Kayak betul. mau nggak mau itu kayak ya kita mau nggak mau yang awalnya mungkin tadi katakanlah Bu Nina cerita dulunya pakai spidol gitu Iya, kan di papan iya, tulis. seringnya itu. Seringnya seperti itu. Terus tiba-tiba kita harus menatap layar depan Iya, kita, mau iya. itu via laptop, mau itu Iya. via smartphone kita Iya. gitu Iya. kan. Yang mau nggak mau karena memang itu tuntutan zaman dan juga perkembangan zaman yang semakin hari kan digitalisasi semakin Iya. kuat sekali, Iya. semakin pesat sekali gitu. Nah melihat itu mungkin Abung dan juga Bu Nina kan Hani juga penasaran nih. Kiranya perbedaan-perbedaan yang paling signifikan dan juga menonjol ketika masa mengajar, katakanlah mengajar di sekolah dan juga di rumah nih. Sulitnya apa, hambatannya apa, dan yang diketahui kan biasanya kalau tahun sebelumnya ya belajar secara langsung, tidak menggunakan daring. Maksudnya ya daring mungkin sesekali ada kali ya, itunya apa tugas daring atau seperti apa ada. Tapi kan karena memang ke sekolah dan ada di sekolah dan tidak libur gitu. Kan sekarang jauh sekali berbeda dengan tahun sebelumnya. Betul. Nah, melihat itu kondisinya sekarang seperti apa? Apakah memang juga perbedaannya signifikan sekali atau hambatannya yang paling menonjol seperti apa nih Bung dan juga Bu Nina? Siapa dulu nih? Ya, saya kira pandemi COVID-19 ini aksesnya jauh ya. Oke. Dia menggempur segala aspek, terutama kita sebagai pendidik di pendidikan ya. Dalam konteks ini yang paling kentara adalah sekarang pembelajarannya adalah kita berbasis teknologi informasi. Dulu kita belajar memakai papan tulis, memakai spidol, memakai kapur begitu ya. Tapi sekarang di era pandemi ini kita mencari jalan baru. Bagaimana kita sebagai guru itu memberikan terbaik kepada peserta didik dengan teknologi informasi. Oke. Saya kira ini media baru kita dipaksa oleh pandemi COVID-19 ini untuk melek informasi. Oke, melek begitu. informasi digitalisasi gitu Iya, ya. Oke. artinya peserta didik kemudian guru itu dipaksa untuk bisa memakai teknologi untuk pembelajaran ini. Baik. Nah, oleh karena itu saya kira teknologi informasi ini terus kita pakai walaupun setelah kita selesai usai pandemi. Jadi gitu ekses yang Iya, paling bener ya. positifnya Oh, oke. adalah kita sekarang enjoy dengan teknologi informasi. Oke. Baik kita sebagai guru maupun mereka sebagai peserta Peserta didik. didik juga, oke. Saya kira itu yang paling kentara adalah metode ya. Kita memakai media, teknologi informasi yang lebih dominan begitu. Gimana nih kalau Ibu Nina sendiri? Iya, Kira-kira? pada prinsipnya sama. Jadi di sini tatap muka dan daring itu memiliki kelebihan masing-masing. Oke. Jadi kalau misalnya kita tatap muka ya enjoy sekali, ya bisa melihat karakter anak langsung gitu ya. Perubahan-perubahan anak dari tidak bisa menjadi bisa, tidak langsung. Dan di sini tadi kelebihan untuk ya dipaksa tadi itu ya, untuk kita itu menggeluti teknologi yang sekarang itu ya itu yang tadinya tidak memegang komputer juga ya akhirnya dengan dipaksa tadi kita bisa intens gitu ya, Iya. intens menggunakan komputer tersebut. Jadi Oke. itu kelebihan dari untuk daring Daring ini. ya, Iya, yaitu oke. ada kelebihan masing-masing di situ. Tadi juga Iya. dikatakan bahwa dari Ibu dan juga Bung mengenai metode, mungkin jauh sekali berbedanya ya ketika Betul. metode yang sebelumnya di masa sebelum pandemi dan juga di masa pandemi. Nah melihat itu metodenya berarti setiap hari juga Bung dan juga Bu Nina ini setiap hari harus mengeluarkan metode yang baru dong untuk mengajar anak-anak. Bentuk metodenya seperti apa nih Bung dan juga? Jika mungkin SMK nih jauh, kan biasanya kalau SMK harus praktek Iya, ke betul. lapangan karena kan
sekolah menengah kejuruan, lebih Betul. kejuruan banget. Bung ini kejuruannya ke multimedia ya? Multimedia. Nah ini lebih kejuruan banget gitu kan, pasti ya harus betul praktek, tidak hanya berbicara online secara langsung gitu. Nah itu bentuk aplikasinya seperti apa nih, Bung? Kalau di SMK khususnya di multimedia untuk praktek emang ekses pandemi ini kita kan tidak boleh ke sekolah ya, tidak boleh bertatap muka. Oleh karena itu prakteknya adalah sistem live ya, sistem online juga sama. oke. Jadi mereka membuat sesuatu, membuat karya tapi secara online begitu. Artinya guru dengan peserta didik dihadapkan pada satu teknologi di mana kita hanya berbeda tempat saja, akan oke. tetapi prakteknya hampir sama begitu. Berarti mereka di luar pun, di rumah pun gitu katakanlah membuat sesuatu kemudian juga di live kan Iya, betul. dengan guru gitu. Kalau ini kalau untuk praktek praktek demikian. seperti itu. Oke, baik. Berbeda juga mungkin dengan murid SMP nih Bu SMP, ya. Kalau iya. SMP pasti punya materi juga yang khusus gitu. Iya. Entah itu mungkin dari gurunya harus kreativitas dan lain sebagainya. Iya. Kira-kira seperti apa nih metode yang dilakukan Bu kalau daring? Kalau daring itu melalui video biasanya ya. Oke. Melalui video, jadi kadang-kadang materinya kita memberikan video kita, menyampaikan materi, dan anak untuk menyetorkan hasilnya itu kan lewat video yang mereka kerjakan gitu. Baik, bisa oke. bisa berupa video terus kita langsung Berarti bisa melihatnya dari hasil video itu. setiap hari tuh harus ganti-ganti Bu metode-metodenya kalau di Kalau SMP. bisa Harus ganti-ganti gitu, tergantung Oke. materinya nanti ya. Oke. Kita lihat materinya. Kadang ada yang anak hanya menyetorkan berbentuk isian-isian gitu kan, sederhana sekali kalau untuk SMP ya. Kadang-kadang handphonenya juga barengan sama orang tua gitu ya. Iya, Jadi gitu tuh iya, kesulitan. benar. Jadi tidak semua video, tidak semua praktek gitu. Jadi mungkin ada teori-teori yang mereka harus dikumpulkan gitu lewat ya. Oke. gitu. Berarti memang Google. kreativitasnya terus dilakukan, Iya. metode-metode yang baru juga ini terus digencarkan biar nggak bosen juga tadi katakanlah Iya. anak-anak begitu ya. Iya. Nah ini penasaran juga nih di momen Hari Guru Nasional seperti ini, Hani juga pengen tahu sulitnya gimana sih, perasaannya gimana sih menjadi seorang guru itu. Pengen tahu dari Bung dan juga Bu Nina, tapi kita harus jeda dulu. Nah nanti kita break sejenak, nanti kita lanjut di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa Sultan TV, tetap bersama kami di Bincang Hari ini dan juga di sultantv.co.
pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Masih dengan Bung Rifai dan juga Bu Nina hari ini. Kami ingatkan, siaran kami bisa Anda saksikan di www.sultantv.co. Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan masih membahas tentang Hari Guru Nasional nih. Temanya bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar. Tadi juga masih sempat terjeda nih, Hani pengen tahu perasaan Bung Rifai dan juga Bu Nina nih selaku sebagai seorang guru, apalagi sekarang kan tantangannya mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Apa yang dirasakan nih Bu dan juga Bung? Silakan Bu, apa yang dirasakan Bu? Yang dirasakan luar biasa. Luar biasanya itu banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dengan adanya pandemi ini. Kesulitannya siswa-siswanya di sini ya mungkin banyak yang tidak terjangkau dengan internet juga. Di situ karena mungkin kesulitan dengan ya alasannya berbagai alasan gitu ya, dengan kuota lah, dengan barengan dengan handphonenya berbarengan gitu dengan orang tuanya. Jadi sini luar biasa sekali kita menggali bagaimana memberikan solusi buat mereka dengan materi-materi yang cari yang lebih disesuaikan dengan kemampuan anak gitu. Tidak semua rata. Kalau di kelas aja yang kita tatap muka itu berbeda-beda ya, apalagi kita tidak bertatap muka. Jadi kita tidak terlalu saklek untuk penilaian juga di sini. Jadi kita menyesuaikan dengan kemampuan anak aja, disesuaikan dengan latar belakang anak tersebut. Jadi luar biasa sekali di sini kita menggali lagi dari materinya, dari metodenya, dari cara memberikan solusi bagaimana supaya anak bisa belajar tetap semangat dalam kondisi seperti ini. Baik, itu mungkin diantaranya. Biasa itu ya Bu yang rasakan luar biasa. Luar gitu biasanya ya, itu. Jadi kita itu mencari, menggali gitu. Dari tadinya kita ya udah yang sudah ada kita sampaikan ke anak gitu. Sekarang kita mencari lebih dalam lagi bagaimana mengatasi anak supaya tetap semangat dalam belajar gitu. Ya. Sulit gak jadi guru Bu? Dikatakan sulit tidak, karena guru itu panggilan hati ya. Hati, tidak semua orang bisa bisa mengungkapkan perasaan seorang guru gitu. Jadi kita tanpa pikir apa-apa, kalau ada kesulitan kita langsung datang ke rumahnya. Kalau ada kesulitan kita tidak semena-mena dengan menjas bahwa anak itu nakal gitu. Kita dielus, kita didekati gitu, supaya kita tahu gitu apa latar belakangnya, tetap semangat gitu di situ. Luar biasa. Panggilan hati katanya guru tuh ya. Jadi jadi guru itu ya kalau hanya memberikan pelajaran semua orang bisa. Ya. Jadi kami garis bawahi di sini adalah kata mendidik. Jadi kata mendidik itu tidak hanya memberikan materi. Jadi kita dengan mencari latar belakang siswanya gitu. Bagaimana dia kok kesulitan yang ini, kok yang ini bisa, yang ini tidak. Nah gitu. Disitulah keunikannya kita gitu ya, sebagai guru itu. Jadi kita gali gitu. Kenapa ini sampai bisa begini? Nah itu mungkin ada keunikan ya bagi kita itu guru itu. Jadi mungkin mungkin saja bisa, tapi kita di situ masuk mencari latar belakang bagaimana siswa itu untuk bisa semangat dalam menerima materi. Gitu. Jadi biar tetap semangat gitu ya, semangat gitu siswanya. Tidak kesulitan menurut kami. Kalau ada panggilan jiwa kita jiwa gitu, ya, pasti seorang guru luar biasa sekali Bu Nina. Nah, Anda juga penasaran nih, kalau Bung sendiri, Bung Rifai, apa sih yang dirasakan menjadi seorang guru? Apa perasaannya seperti apa nih? Saya kira profesi apapun kita harus nikmati, harus jalani. Di era pandemi ini tentu kita menghadapi kesulitan tentu saja, tetapi saya kira kita sebagai pendidik khususnya bisa mencari jalan alternatif, mencari jalan baru untuk bagaimana kita bisa tetap mengajar atau pembelajaran itu tetap berlangsung gitu ya, going on gitu. Agar tetap berlangsung, oleh karena itu pembelajar tidak boleh berhenti. Di masa pandemi yang sekarang pembelajaran harus tetap berlangsung walaupun metodenya, tempat dan ruangannya berbeda. Saya kira itu. Yang kedua, saya mau menggarisbawahi bahwa peran guru itu di era pandemi ini
apa namanya punya peran baru. Peran baru, Iya, baik. punya peran baru ya. Bagaimana kita melek teknologi informasi sehingga kita bisa belajar dan pembelajaran tetap bisa berlangsung. Baik. Oke. Saya kira itu. Itu ya. Oke, luar biasa. Nah, ini kalau dikatakan bertanya kepada Bung Rifai, sulit tidak menjadi seorang guru? Sulit gak sulit? Sebenarnya sih bukan sulit atau tidak sulit, tapi enjoy tidak enjoy. Oke. Saya kira panggilan jiwa adalah yang harus mendasari profesi kita. Ya, jadi panggilan jiwa mengalahkan segalanya begitu. Oke, panggilan jiwa mengalahkan segalanya. Iya. Katakanlah, bukan Jadi sulit, pekerjaan sesulit apapun jika itu merupakan basisnya adalah hati, saya kira kita bisa menjalaninya dengan enjoy begitu. Oke, itu bukan sulit tidak sulit, tapi enjoy apa tidak enjoy Iya. gitu ya. Enjoy apa tidak enjoy. Oke. Tidak ini ya, kalau misalnya kesulitan itu kita ya Nah, ya gitu jalani ya, aja oke. dengan santai. Tapi ngomong-ngomong, berapa lama nih Bung Rifai dan juga Bu Nina itu menjadi seorang guru? Sudah berapa lama? Mungkin Bunda lebih senior. 10, 20, 25 kurang lebih ya. Luar biasa. Kurang lebih. Dari tahun 1999. Ya Allah, Berapa itu tahun ya? lahir bentar lagi tuh, saya lahir tuh sebelumnya, saya baru setahun itu. Kalau Kurang lebih. Kalau saya mungkin masih junior ya, baru kurang lebih ya 10 tahun lah. 10 tahun, Kurang oke. lebih 10 Tapi tahun. mengajar gitu ya. Mengajar. Tapi apakah memang Bung dan juga Bu Nina ini senang mengajar, dan itu katakanlah panggilan hati dan panggilan jiwa, dan ya udah, saya suka mengajar, saya hobi saya senang mengajar, mendidik, dan saya juga senang menjadi seorang guru, atau seperti apa? Saya kira kalau kita sudah terjerumus dalam tanda kutip ya kita harus jalani Jalani. begitu. Iya. Kalau kita tidak jalani maka pendidikan ini selesai begitu. Jadi generasinya akan hilang gitu. Jadi kalau kita sudah terjebur maka harus kita jalani. Mau tidak mau harus kita jalani agar sumber daya manusia Indonesia ini terus berlanjut begitu. Ada estafet gitu ya. Ibu gimana? Karena saya sejarahnya itu bapak guru, kakak guru, saya guru, adik guru. Semua. Iya, ya. ibu oke. juga dari sekolah guru. Oke. Jadi semua karena dari guru latar belakangnya ya dengan mengalirnya saja gitu. Jadi sudah menjiwai dari sebelum jadi guru Jadi gitu. guru, Oh, guru tuh oke. seperti ini gitu. Oke. Jadi ya alhamdulillah dengan santainya dinikmati gitu, tidak ada beban apapun gitu, karena enak ya, jadi bergaulnya dengan Jadi ya anak-anak. udah, oke, Jadi oh. kata orang-orang guru itu awet muda katanya ya. Jadi karena apa? Siapa? Karena kita bergaulnya dengan ya anak-anak murid Anak-anak gitu ya. Jadi oke. ya jadi nikmat sekali gitu jadi guru itu. Bahagia, Iya, senang bahagia. aja gitu ya. Bahagia, senang itu, walaupun di rumah mungkin ada sedikit ya apa gitu, jadi wah senang aja yang ada gitu. Udah ke sekolah ya udah seneng gitu, bahagia ngelihat aneka karakter yang Karakter berbeda. anak-anak gitu ya. Jadi unik gitu. Unik, Iya, oke. unik. Luar biasa, Iya. ini udah lama nih jadi gurunya nih, pada Bung Rifai 10 tahun, Bu Nina 25 tahun, bahkan keluarganya pun rata-rata guru ya. Guru, Begitu. semua guru. Semua Iya. guru hampir, benar-benar Iya. nih luar biasa. Nah, ini juga masih berkaitan tentang Hari Guru Nasional, kan kita akan bahas tema ini, di mana temanya juga kan dikatakanlah kemarin juga sudah di-launchingkan logonya, kemudian Iya. juga Hani beberapa sempat baca artikel juga, logonya di-launchingkan, kemudian juga temanya adalah bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar. Tadi Iya. yang Bung katakan di awal Betul. ketika menyapa pemirsa Sultan TV di rumah. Nah, ini juga masih tetap semangat gak nih, Bu dan juga Bung? Saya kira tema Hari Guru Nasional 2020 ini sangat tepat sekali mengangkat semangat bangkitkan semangat. Oke. Kalau kita lihat logo logo Hari Guru Nasional itu ada 4 orang, Oke. Bapak Ibu guru, guru, kemudian 2 orang siswa dan siswi. Itu sangat dinamis sekali ya, gambarnya bergembira walaupun mereka ditutupi Menggunakan masker. iya. Artinya dalam keadaan pandemi pun mereka sangat bergembira gitu untuk semangat belajar. Begitu. Baik, oke. Kemudian kalau kita lihat logonya itu bentuknya itu seperti hati. Hati, iya, Ya, benar. artinya itu
ada sinergi antara guru, kemudian orang tua, kemudian peserta didik untuk membangkitkan semangat atau menjalani pendidikan ini dengan cinta begitu. Oke. Artinya logo kemudian tema saya kira dalam konteks sekarang ini di 2020 di era pandemi sangat cocok sekali, luar biasa saya kira. Cocok ya, cocok sekali sesuai dengan temanya juga. Gimana nih Bu? Masih semangat Bu? Semangat. Semangat kan kayaknya temanya sesuai Iya. sekali nih, bangkitkan Iya. semangat wujudkan merdeka belajar. Ibu, menurut Ibu gimana nih Bu? Ya, cocok sekali itu untuk tema di masa pandemi ini. Jadi saya mengutip dari pidatonya Pak Nadiem kalau tidak salah. Oke. Jadi dalam kondisi seperti ini, jadi banyak keluhan, banyak kendala-kendala katanya dalam pandemi ini. Tapi di sini sesuai dengan temanya tetap bangkit, walaupun kita dalam kondisi yang seperti ini harus semangat terus, harus baik. bangkit terus ya. Jadi semangat di sinilah yang harus digali juga oleh guru untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Dan dari logo tadi yang disampaikan oleh Pak Iip itu, jadi ada warna-warni ya dalam logo itu. Warna-warni di situ anak itu berkreatif, Iya, berkreasi sendiri gitu benar. dalam belajar itu. Ya silahkan gitu. Kita memberikan materi seperti ini, anak berkreasi sendiri. Warna-warni biar anak bahagia dalam menghadapi pandemi ini. Dalam belajarnya tetap bahagia gitu, Oke. walaupun banyak kendala-kendala yang mereka hadapi. Baik, ini luar Iya. biasa. Ini juga ada komentar beberapa pertanyaan juga nih, Bung dan juga Bu Nina dari YouTube. Yang pertama ini ada masih membahas tentang sama tema hari ini katanya, bangkitkan semangat wujudkan merdeka belajar. Itu apa sih sebenarnya? Bisa diceritakan atau bisa dijelaskan kira-kira perwakilan? Boleh silakan. Bu. Saya kira slogan Merdeka Belajar itu slogan yang digulirkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim Oke. dalam rangka untuk memudahkan peserta didik dan guru. Saya mengambil 4 poin dari Merdeka Belajar. Yang pertama adalah gagasan Nadiem itu mengganti USBN dengan asesmen. Oke. Artinya sekolah diberikan keleluasaan untuk meluluskan anak begitu. Yang kedua, UN 2021 sudah diganti dengan AKM. KM, oke. Assessment kompetensi minimum dan survei karakter. Ini artinya angka-angka yang dulu dikhawatirkan oleh peserta didik, oleh orang tua itu tidak akan terjadi lagi. Karena kita UN ini sudah diganti dengan assessment. Artinya mau melihat peta Baik. sekolah Oke. begitu. Bagaimana perkembangannya. Yang ketiga ini untuk meringankan guru, yaitu mempersingkat RPP. baik. Kalau kita tahu ya Bu, sebagai guru bagaimana sulitnya membuat RPP, satu RPP bisa 20 lembar. 30 lembar. Tapi gagasan Nadiem Makarim untuk mempersingkat menjadi satu lembar, saya kira itu perlu diapresiasi. Artinya guru tidak dibebani oleh administrasi. Oke. Guru harusnya guru harusnya lebih leluasa untuk memikirkan attitude, mendidik begitu. karakter. Lebih lebih dominan waktunya untuk mendidik, untuk membimbing daripada mengurusi administrasi, mengurusi kertas begitu. Saya kira ini perlu diapresiasi oleh semua guru di Indonesia bahwa gagasan Nadiem Makarim dalam konteks Merdeka Belajar adalah salah satunya adalah mempersingkat RPP menjadi satu lembar. Oke. Dan yang keempat dari dari Merdeka Belajar adalah sistem zonasi. Bagaimana kemarin karut-marut sekali bagaimana PPDB itu berdasarkan zonasi. Nah, gagasan Nadiem Makarim itu dalam konteks zona ini lebih fleksibel. Jadi tidak lagi seperti dulu berapa persen yang harus diakui, terus bagaimana kalau kita lihat bagaimana orang yang berprestasi tidak bisa sekolah di sekolah yang bagus begitu. Saya kira ini lebih gagasan Nadiem Makarim dalam konteks Merdeka Belajar harus kita apresiasi karena itu memudahkan peserta didik dan pendidiknya.
pendidiknya juga. Pendidiknya Oh, juga. oke, Saya luar kira biasa. itu. Itu ya, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu Merdeka Belajar. ada 4 poin Ada itu. 4 poin. Luar biasa, ini penjelasannya detail juga. Ya, pemirsa tadi sudah terjawab ya. Itu suatu pertanyaan. Banyak juga sebenarnya pertanyaan lain, nanti bisa kita sambung di segmen selanjutnya. Namanya Hani masih penasaran juga nih tentang masih terkait Hari Guru Nasional nih Bu dan juga Bung Rifai. Namun sebelum itu juga ini Hani harus jeda dulu kayaknya nih. Disuruh jeda tuh katanya. Break dulu ya katanya. Break dulu ya Teh Hani katanya. Oke, nah kita jeda dulu pemirsa sebentar. Nanti kita akan bahas mungkin mengenai apa sih yang menjadi titik berat di momen Hari Guru Nasional ini. Kemudian juga gimana peran dan juga tugas fungsi seorang guru harusnya. Kita akan bahas lengkapnya, tetap bersama kami di Bincang hari ini.
kasih Anda masih bersama kami tentunya di Bincang hari ini. Masih bersama dengan Bu Nina dan juga Bung Rifai. Kita masih bahas banyak sekali mungkin tentang Hari Guru Nasional, apalagi kita bahas tema kita hari ini. Dan tentu saja tadi di segmen 1 dan juga segmen 2 ini sudah banyak sekali bahas dan seru sekali nih. Waktu juga nggak kerasa, ternyata sudah di segmen akhir nih pemirsa. Sudah 15 menit lagi kita harus menutup perjumpaan kita. Namun Hani masih punya pertanyaan-pertanyaan nih untuk Bung Rifai dan juga untuk Bu Nina. Masih bahas tentang Hari Guru Nasional dan juga ini masih pemirsa Sultan TV barangkali yang masih ingin sempat bertanya juga boleh, silakan kunjungi live chat kami di sultantv.co dan juga di website juga Anda bisa langsung kunjungi di www.sultantv.co. Dan jangan lupa nih pemirsa di rumah untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Kita akan berlanjut dengan Bu Nina dan juga Bung Rifai. Bu, ini ada beberapa pertanyaan mungkin bisa dibantu dijawab nih untuk pemirsa Sultan TV di rumah. Ini terkait satu, mungkin apa sih usaha dari ibu dan juga bapak guru agar masing-masing anak nih di kelas itu, apalagi di kelas atau mungkin sekarang kan daring nih, agar dapat belajar dengan cara terbaik mereka. Seperti apa yang diusahakan oleh bapak dan juga ibu guru? Masing-masing mungkin, silakan. Ini di masa pandemi atau di kelas ya pertanyaannya? Di kelas, itu? kalau Di ini kelas di berarti kelas, ya? iya di kelas. Kalau di kelas berarti kita abaikan pandemi dulu ya. Oke, berarti. baik. Ya kalau cara kami sebagai guru, bagaimana untuk anak bisa belajar dengan baik, itu kita jangan lihat mata pelajarannya dulu. Oke. Ya. Biasanya kalau pelajaran yang sulit-sulit, ya anak malas gitu ya. Jadi kita berusaha sebagai guru itu supaya anak mencintai kita dulu. Dalam arti kata mencintai atau menyayangi antara guru dan siswa dulu. Otomatis kalau misalnya siswanya sudah menyukai kita, senang dengan kita cara menyampaikannya, baru kita masuk ke materi. Oke. Nah, materi kita baru sampaikan, otomatis anak fokus. Oke. Ya. Jadi anak fokus dengan materi. Jadi langkah kami yaitu bagaimana dulu anak supaya menyukai gurunya dulu. Oke. Nah, jadi itu salah satu untuk anak belajar lebih baik. Jadi di situ baru ada komunikasi. Apabila ada yang sulit-sulit, kita jangan langsung mengkat pertanyaan anak. Walaupun pertanyaan itu sederhana sekali ya. Jadi jangan langsung kita potong. Baik. Kita tampung pertanyaan-pertanyaan dari anak, baru kita arahkan. Itu mungkin salah satu untuk belajar lebih baik. Cara terbaik gitu ya. Salah Oke. satunya saja. Kalau Iya. dari Bung kan berbeda mungkin di SMK. Seperti apa nih untuk mengajar anak-anak dengan cara terbaik? Saya kira di SMP atau di SMK sama saja bagaimana cara belajar yang baik. Saya kira kuncinya adalah kita belajar sesuai dengan apa yang kita cintai. Oke. Oleh karena itu multiple intelligence atau kecerdasan ganda, kecerdasan multi itu harus diketahui oleh si guru, si pendidik, agar komunikasi dengan peserta didik yang mempunyai kecerdasan tertentu itu nyambung. Oke. Oleh karena itu pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran di mana peserta didik itu sangat senang dengan pelajarannya dan guru mengetahui bagaimana cara menyampaikannya, memfasilitasinya. Karena guru kan salah satu perannya adalah sebagai fasilitator kecerdasan anak di bidang ini, maka gurunya treatmentnya seperti ini. Saya kira peserta didik pasti akan happy dengan pembelajarannya, baik itu dia suka dengan pembelajaran secara audio misalkan, secara visual atau secara kinestetik, dan itu yang harus diketahui oleh pendidik. Kita sebagai pendidik harus mengerti psikologi anak. Jangan dipaksa-paksa. Anak yang tidak suka pelajaran ini harus dipaksa dapat 100 dapat ini. Saya kira itu pembelajaran model lama. Pembelajaran modern adalah pembelajaran yang mengakomodasi multiple intelligence, kecerdasan ganda begitu. Oke, luar biasa. Nah, ini juga masih menyambung sebelum nanti di pertanyaan dari Hani dihabiskan saja dulu dari YouTube. Ini ada 2 pertanyaan lagi. Bagaimana Bapak dan Ibu memandang perubahan pendidikan yang terjadi sekarang? Kemudian satu lagi, apa hal terpenting yang perlu anak pahami dalam belajar? Itu. Kira-kira siapa dulu nih, boleh? Silakan. Silakan. Dulu. Tolong diulangi pertanyaan. Pertama, bagaimana Bapak dan Ibu memandang perubahan pendidikan yang terjadi sekarang? Perubahan pendidikan zaman di masa pandemi ini ya. Di masa pandemi ini ya mungkin dalam perubahannya apa ya? Dalam bidang materinya ya banyak apa ya, Pak ya? Untuk
bisa berkembangnya itu kita sebagai guru harus pandai lah. Oke. Harus pandai untuk mencari mana yang lebih dipahami oleh siswa. Oke. Akhirnya bisa anak bergairah untuk belajar. Nah, di sini itu meningkatkan pembelajarannya. Oke. Jadi kita sebagai guru itu harus pandai-pandai menggali materi-materi apa, terus metode-metode apa. Di sini nanti ada perubahan yang lebih baik. Jadi Oke. perubahan bagi guru sendiri tentunya ya bisa menggali metode-metode yang lebih bagus. Untuk anak di sini ya bisa menggunakan teknologi-teknologi yang mereka selama ini ya terabaikan gitu. Baik. Jadi bisa disitulah ada perubahannya. Baik, oke. Apa yang terpenting yang perlu anak pahami dalam kegiatan belajar? Dalam kegiatan belajar itu apa yang dipertanyakan dalam tugas-tugas atau materi-materi dalam pembelajaran selama ini. Oke. Jadi anak guru siswa itu harus bisa memahami apa ini, kemana nih arahnya nih. Jadi anak harus memahami apa yang mau oleh gurunya. Oke. Gurunya mengarahkan kemana nih. Jadi anak harus lebih paham supaya ada sinkronisasi antara kurikulum ya yang kita tawarkan materinya. Jadi anak tidak jauh gitu dari materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Oke. Kalau dari Bung seperti apa memandang perubahan pendidikan sekarang? Perubahan adalah sesuatu yang niscaya kita hidup di zaman ini harus beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Oleh karena itu, solusi alternatifnya adalah kita beradaptasi sesuai dengan kondisi keadaan, dengan kondisi zaman sekarang. Artinya kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau di era pandemi pembelajaran berbasis teknologi informasi, ya murid juga harus ikut, harus bisa, harus belajar, harus mau. Saya kira itu sebuah keniscayaan, perubahan harus diikuti dengan adaptasi. Baik. Jika tidak demikian, maka akan ketinggalan. Oke. Saya kira itu. Oke. Solusi alternatifnya adalah kita harus mengikuti perkembangan zaman. Oke, jika hal yang penting yang perlu dipahami oleh anak dalam kegiatan belajar apa Pak menurut Pak? Ya, saya kira semuanya si anak harus mengerti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Dan yang paling penting dalam pembelajaran adalah guru tidak hanya menyampaikan ilmu atau pengetahuan, akan tetapi yang paling penting dari pendidikan adalah bagaimana merubah sikap dari yang tidak baik menjadi baik. Itu output yang paling berharga untuk siswa. Kalau kecerdasan semua bisa diasah, tapi kalau tentang akhlak, saya kira itu perlu sejak dini ditumbuhkan. Oleh karena itu di PAUD itu sudah anak-anak kecil itu sudah diajarkan bagaimana mengantri begitu. Itu agar besar juga menjadi suatu kebiasaan. Saya kira itu. Pemahaman secara pengetahuan dan pemahaman secara perilaku. Saya kira perilaku lebih penting. Attitude sekali. Ya, attitude benar sekali, itu penting sekali juga. Nah, ini masih terkait juga karena perjumpaan kita sekitar 10 menit lagi nih Pak. Tidak terasa, dan juga Bung dan juga Bu Nina, Hani ingin tahu dan juga penasaran juga ini mengenai apa sih yang menjadi catatan penting atau yang dititik beratkan di momen Hari Guru Nasional ini, kan Bung sebagai guru dan juga Bu Nina pun sebagai guru. Apa kira yang menjadi catatan? Silakan, siapa dulu? Boleh, silakan. Silakan Bung. Saya kira catatan penting dari Hari Guru Nasional tadi yang pertama adalah spirit edukasi. Spirit edukasi itu harus tumbuh dari pendidik, harus tumbuh dari peserta didik, dan harus tumbuh dari keluarga. Saya kira sinergitas antara peserta didik, guru, dan orang tua di kala sekarang ini harus diprioritaskan. Sekarang misalnya ada orang tua, kok sekolah masih ditutup begitu, sedangkan mal dibuka. Saya kira pengertian ini harus dirubah oleh orang tua bahwa di era pandemi ini prioritas adalah kesehatan dibanding pendidikan. Oleh karena itu, kalau orang sehat, maka pendidikannya pun akan lancar. Jadi saya kira ini pesan kepada orang tua. Jangan menyuruh-nyuruh begitu, sekolah harus dibuka, tapi kita harus mengetahui bagaimana
ekses atau efek dari penularan COVID ini ketika dibuka akan terjadi sesuatu yang lebih besar bahayanya daripada pendidikan itu. Saya kira prioritas kesehatan itu lebih penting daripada pendidikan. Itu catatan pentingnya adalah di era pandemi kesehatan itu lebih penting dibanding dengan pendidikan itu sendiri. Saya kira itu catatan pentingnya. Siap. Dari Bu Nina, kira-kira apa yang menjadi catatan penting di momen Hari Guru Nasional kali ini? Di momen Hari Guru Nasional ini, saya hanya mengutip mungkin dari pendapat pakar pendidikan, yaitu Bapak Aulia Lukman Aziz dari Universitas Brawijaya. Jadi sampai kapanpun profesi guru tidak bisa digantikan dengan teknologi. Nah, jadi di situ saya menggarisbawahi pendapat beliau. Jadi sampai kapanpun, jadi kami berharap pandemi ini cepat berakhir. Jadi kami ingin melakukan pembelajaran ini dengan seperti biasa, bertemu dengan anak-anak. Nah, itu mungkin karena apa? Walaupun setinggi apapun teknologi, kami sebagai guru itu tidak bisa digantikan. Saya mungkin setuju dengan pendapat beliau. Jadi ya berharap pandemi cepat berakhir. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin. Oke, luar biasa. Nah, ini juga masih penasaran mengenai, mungkin banyak sekali, pengen banget pertanyaan banyak nih, cuma karena waktu terbatas mungkin singkat aja, atau mungkin beberapa pertanyaan yang masih ingin disampaikan juga terkait harapan dan juga keinginan. Sebenarnya apa sih yang diinginkan seorang guru tuh? Apa harapan terbesar Bung dan juga Bu Nina nih kira-kira? Dalam seluruh sektor lah, silahkan. Saya kira pendidikan itu harus punya output akhlak. Jadi pendidikan tidak hanya mencetak orang menjadi pintar, tapi mencetak orang bagaimana mempunyai akhlak yang baik, berbudi pekerti yang baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia orang pintar itu banyak, tapi orang yang berakhlak jauh lebih banyak daripada, dan itu yang mencelakakan pendidikan. Hanya mencetak ke orang-orang pintar, tapi tidak bisa menciptakan orang-orang yang berbudi baik atau berbudi pekerti. Ya, saya kira output dari pendidikan adalah moral atau akhlak. Saya kira itu. Oke, luar biasa. Oke, dari Bu Nina kira-kira apa nih? Sebenarnya sudah terwakili ya. Kita hanya menambahkan saja. Jadi dalam dunia pendidikan itu yang diutamakan ada perubahan sikap. Jadi kalau pengetahuan, materi-materi bisa dicari di mana saja. Jadi perubahan yang tadi disampaikan, akhlak, moral itu yang paling penting. Iya, itu saja mungkin. Harapannya mungkin seperti itu juga Bu ya, pasti ya. Iya, harapannya ya merubah perilaku yang dari tidak baik menjadi lebih baik gitu. Perubahan perilaku yang lebih baik aja. Agar Indonesia lebih baik begitu ya. Dalam sektor apapun itu. Iya, dalam sektor apapun lebih baik dari kejujurannya, dari potensinya gitu. Untuk bisa menyeimbangkan dengan negara-negara yang lain. Saya kira ini harapan bersama ya. Pasti, harapan kita semua agar Indonesia di masa depan itu lebih baik. SDM-nya baik, sehat, dan lain sebagainya. Bisa setara dengan negara-negara yang sudah maju. Amin, amin ya. Pasti harapan-harapan itu semoga aja ini bisa terrealisasi juga. Iya. Nah, ini terakhir, sebelum terakhir lah, pesan kira-kira yang disampaikan untuk tenaga pendidik, kemudian juga untuk masyarakat, untuk para murid, untuk pemerintah atau teman-teman sekalian semuanya, apa pesan yang ingin disampaikan? Silahkan, satu-satu sebelah sini. Ya. Boleh Bu Nina dulu atau Bung? Silahkan Bu. Pesan dari saya untuk ya pemerintah, mungkin kami mengucapkan banyak terima kasih telah begitu perhatian terhadap dunia pendidikan. Dari Bapak Menterinya dengan memberikan kuota dan sebagainya, perhatian yang luar biasa ya. Itu yang menunjang kami tetap semangat Pak Menteri. Nah, untuk kepada orang tua tetap semangat menjadi guru di rumah. Walaupun banyak kepentingan dan kesibukan, tetap kami berharap menjadi guru yang sabar untuk anak-anaknya. Untuk para peserta didik, I love you. Kangen sekali Ibu Guru untuk bertemu dengan anak-anak. Tetap semangat, apapun kendalanya, apapun resikonya, apapun yang kalian hadapi, tetap belajar untuk masa depan kalian lebih maju. Dan untuk rekan-rekan semuanya, para guru, selamat Hari Guru ya. Semoga sukses kita membangun siswa-siswi kita lebih
maju. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Dari Bung Rifai, silahkan. Tadi pesan untuk masyarakat, kemudian pemerintah, untuk tenaga pendidik, pengajar, atau peserta didik juga. Ya, saya kira dukungan dari semua pihak menjadi sangat penting untuk keberlangsungan pendidikan di era pandemi COVID-19 ini. Artinya pendidikan itu harus terus berlangsung dengan didukung oleh berbagai pihak, khususnya dari pemerintah. Saya kira tadi sudah disebutkan, pemerintah sudah membagikan kuota. Saya kira salah satu kendala yang paling mendasar dari pembelajaran jarak jauh adalah tentang kuota. Tapi pemerintah dalam konteks ini sudah memberikan yang positif, begitu, membagikan kuota untuk pembelajaran baik untuk peserta didik maupun peserta didik dan para pendidik. Oke. Saya kira itu bisa digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan pembelajaran. Untuk masyarakat saya kira harus terus mendukung pendidikan anak-anaknya untuk tetap belajar walaupun pembelajaran itu di rumah. Saya kira pembagian untuk mengurus anak itu ada bagiannya ya. Ketika kita normal dulu seolah-olah pendidikan itu diserahkan kepada sekolah, tapi hari ini orang tua dengan segala kesibukannya justru harus lebih dekat dengan anaknya dengan cara memonitoring bagaimana perkembangan pengetahuan dan sikapnya di rumah. Oke. Saya kira dukungan dari semua pihak dalam pendidikan menjadi penting untuk pendidikan yang lebih maju di masa yang akan datang. Oke, luar biasa. Satu lagi, closing statement. Mau kata-kata bijak, singkat saja, atau mungkin terkait Hari Guru atau apapun, closing statementnya apa kira-kira? Dari Bu Nina dan juga Bung Rifai, dipersilakan. Ke sini. Iya, saya kira guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi cintailah profesimu, kerjakanlah sesuai dengan kemampuanmu, dan happy-lah dengan apa yang kamu kerjakan. Terima kasih para pendidik seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Banten. Terima kasih sudah membangun Banten dengan baik, dengan pendidikan yang lebih baik. Oke, luar biasa. Bu Nina, kira-kira closing statementnya apa, Bu? Silakan di sebelah sini kamera. Ya. Selamat Hari Guru untuk rekan-rekan para guru dan pendidik atau para pendidik yang lainnya. Tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Kita tetap mengedepankan kesehatan dan pendidikan. Karena kesehatan dan pendidikan itu akan membuat negara kita berkembang lebih baik lagi. Itu saja. Cukup, Bu? Ya. Cukup, Bung? Cukup. Oke, terima kasih banyak yang diucapkan kepada Bung Rifai. Sama-sama. Terima kasih juga Bu Nina, luar biasa Sama-sama. sudah hadir di sini. Apresiasi juga di tengah-tengah kesibukan mungkin mengajar dan lain sebagainya, sudah sempatkan ke Sultan TV. Nanti lain kali main lagi ya. Bisa, Boleh main lagi ke Sultan TV ya, Insya Allah. barangkali nanti diundang Siap, lagi. siap. Insya Allah. Dan Hani juga jangan tak lupa untuk ucapkan terima kasih juga untuk pemirsa Sultan TV di rumah sudah saksikan bincang hari ini. Edisi hari ini, Hari Guru. Kita bertiga mungkin sama-sama mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional 2020 dengan tema wujudkan Bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar. Oke, kita bareng-bareng ya. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Selamat Hari Guru Nasional. Bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih. Dan juga terima kasih pemirsa Sultan TV di rumah juga sudah saksikan. Jangan lupa terus saksikan bincang hari ini setiap hari pukul 09.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Hanifah Abdillah dan juga dua narasumber hari ini. Nina Lisnaningsih. Bung Rifai. Kami bertiga pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.